yata'allam atau dia diazab, wa la yadri bihi dan tidak ada yang tahu keadaan mayit itu ahadun minal ahya, satu orang pun dari orang-orang yang hidup, wa la ya'lamu dan dia tidak mengetahui. Nah, jadi ya contohnya yang paling mudah ya orang tidur. Karena kubur itu sekali lagi saya sampaikan bahwa kubur itu alam, bukan ruang yang bisa kita lihat, dia alam. Sehingga orang-orang yang misalkan dia kemarin ada pertanyaan kalau orang itu matinya di dalam laut gimana? Nah, itu ada orang di kapal selam kemudian dia tenggelam. Karena dia nggak dikubur. Gimana itu pertanyaan kuburnya? Loh. Atau misalkan dia orang di hutan dimakan binatang buas, cabik-cabik, tangannya ke sana, kakinya ke sana, kepalanya ke sana. Itu bagaimana tuh? Nah, berarti malaikat bingung nanyanya ke siapa? Kubur itu alam, bukan orang tuh harus dikubur dulu baru ada malaikat tuh enggak. Nah, jadi kubur itu sebuah alam, seperti mimpi itu, mimpi. Nah, mimpi ya namanya mimpi itu ya pokoknya asal orang udah tidur, mau tidurnya di kasur, mau tidurnya di mana aja kalau udah mimpi ya berarti dia masuk dalam alam mimpi. Jadi walaupun orang tuh matinya bagaimana, kalau dia pokoknya sudah mati, maka dia masuk alam kubur atau alam barzakh, maka nanti dia mengalami hal-hal tersebut. Ditanya ataupun diazab ataupun diberi nikmat. Berikutnya soal kaifa bagaimana al-i'tiqadu keyakinan bihasyril ajsad dengan pengumpulan jasad-jasad. Wa annal khalqa dan sungguhnya makhluk kama budia sebagaimana diciptakan, yu'adu dia dikembalikan sebagaimana asalnya. Jawabannya huwa keyakinan kita terhadap mahsyar atau perkumpulannya jasad, anak kita meyakini annana sungguhnya manusia ba'da mautihim selepas matinya mereka, jami'an semuanya, yungsyi'uhumullahu Allah membangkitkan mereka, nas'atal ukhra kebangkitan yang kedua. Yang pertama ketika manusia lahir, kan dia dari benda mati itu pertama. Dari benda yang mati, dari dari air mani, kemudian dari segumpal darah, daging dan sebagainya. Awalnya kan belum ditiup roh kan, Mbak. Mati. Kemudian selepas itu Allah bangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Tusyakilun nas'atal ula yang serupa seperti kebangkitan yang pertama. Fayaqumuna maka mereka bangkit min kuburihim dari kubur-kubur mereka, wa yuhsyaruna dan mereka dikumpulkan ila mahallin wahid di tempat yang satu, yusamma yang dinamakan tempat itu al-mauqif, tempat berhenti atau tempatnya berkumpul, tempat berhenti. Ringkasnya manusia nanti keyakinan kita bagaimana? Keyakinan kita orang iman, orang Islam bahwa nanti manusia itu selepas mati akan dibangkitkan. Ada tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua, maka nanti nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yangsilun. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, kemudian tiba-tiba mereka langsung dari kubur bangkit. Kemudian dikumpulkan di satu tempat namanya mauqif. Istilahnya itu namanya mauqif. Dan itu bukan bumi yang sekarang kita tempati ini. Jadi bumi yang sekarang ini sudah habis masanya. Begitu kiamat habis. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti bumi diganti dengan bumi yang baru. Ke bumi yang sekarang kalau ceritanya para ulama-ulama ya Allah alam mungkin mereka yang kasyaf ya. Ya kalau bumi yang sekarang kita lihat ada pohon-pohonnya, kemudian ada lautnya, ada tanahnya, ada batu-batunya. Ya kalau bumi yang berikutnya nanti buminya tembaga semua. Semua enggak ada pohon-pohon, enggak ada laut, enggak ada air. Tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Langit juga langit yang baru. Langit ini yang sekarang kita lihat ini nanti hancur, sudah ada langit baru. Sudah langit yang sekarang ini sudah habis masanya. Tapi kalau manusia yang sekarang dipakai ini, badan yang kita pakai sekarang ini, lah ini yang nanti dibangkit lagi, begitu. Jadi masa aktifnya itu terus selama-lamanya. Manusia itu begitu, uniknya begitu manusia. Istimewanya manusia itu umurnya lebih panjang daripada alam semesta yang lain. Walaupun kita lihat, saya kan cuma 60 tahun. Ya 60 tahun cuma di dunia. Tapi begitu nanti hidup lagi ya pakai badan ini lagi.
Wallahu alam. Kemudian kaifa bagaimana i'tiqaduka keyakinanmu bil hisabi dengan hisab perhitungan amal. Jawab a'taqidu aku meyakini annallaha sungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Ba'da ayyajma'an nasa selepas mengumpulkan manusia ilal mahsyar di mahsyar di tempat kumpul yuhasibu Allah menghitung-hitung kulla wahidin setiap masing-masing wa yuqarriruhu dan masing-masing akan mengikrar mengakui hal tersebut ala ma fa'ala apa yang pernah dia kerjakan min khairin aw syarrin berupa kebaikan ataupun keburukan wa tashhadu dan bersaksi alal jahidina ke atas orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menentang. Saya enggak ngerjakan ini ya Allah, saya enggak begini, saya enggak begitu. Nah, maka yang bersaksi ke atas mereka jawarihuhum anggota tubuh mereka. Wa tadharu dan akan tampak lil kulli bagi setiap masing-masing fadaihuhum Allah Akbar keburukan-keburukan mereka. Wa taqumu dan akan bangkit alaihi ke atasnya al hujjatu hujjah wala yubqi dan Allah tidak menyisakan lahum untuk seluruh manusia al udhra uzur min mahajjatin berupa hujjah membela diri tidak ada uzur untuk bela diri. Faman ya'mal siapa saja yang mengerjakan mithqala dzarratin seberat dzarrah seberat debu khairan berupa kebaikan yarahu maka dia akan melihat balasannya. Waman dan barang siapa ya'mal dia mengerjakan mithqala dzarratin seberat debu syarron berupa keburukan yarahu maka dia pasti akan melihat balasannya. Bagaimana keyakinan kamu dengan hisab? Keyakinan kita bahwa hisab itu nanti selepas manusia dikumpulkan di mahsyar satu persatu Allah akan memberi perhitungan. Buat perhitungan dengan masing-masing hamba. Kemudian nanti hamba akan mengikrar, mengakui ya benar ya Allah saya begini, ya benar ya Allah saya begini, saya begini. Kemudian nanti yang orang-orang yang membangkang, saya enggak benar, ada orang begitu. Yang enggak ngaku gini ada. Tetapi nanti yang menjadi saksi adalah jawarih, anggota tubuhnya, tangannya, bima kaki-kakinya bersaksi. Bima kanu yaksibun dengan apa-apa yang mereka telah buat. Ya, walaupun enggak ngaku nanti mulutnya ditutup semua, disumpel. Nah, langsung tangannya yang ngomong, iya benar saya begini begitu. Udah enggak bisa dia. Masya Allah. Ini hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang bertanya? Oke. Oh. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Apakah manusia itu habis wafat langsung dia naik kubur atau nunggu masuk kubur dulu gitu. Baru terjadi pertanyaan-pertanyaan. Wallahu a'lam ya. Saya maksudnya belum pernah membaca, belum pernah tahu bagaimana itu. Nanti insya Allah saya jadi PR saya. Jadi yang jelas kubur itu alam. Nah, cuman memang disyariatkan, disunahkan memang mentalkin jenazah itu ditalkin. Begitu dimasukkan dalam kubur, Rasulullah mentalkin orang yang dikuburnya kan dia mau ditanya begini, begitu. Lah kemudian kalau orang yang nggak ditalkin, apakah dia nggak bertemu malaikat? Dia tetap bertemu. Nah, cuman maksudnya ini syariat kita untuk meneguhkan jenazah yang akan ditanya.
Apakah dia nanti maksudnya pertanyaannya tuh jangan-jangan dia sebelum ditalkin sudah ditanya duluan gitu. Nah, itu wallah alam. Maksudnya waktunya kapan? Apakah dia harus masuk kubur dulu baru ditanya? Kemudian apakah misalkan orang apa namanya mati, kemudian nunggu keluarganya sehingga nginep sehari, belum ditanya nunggu ngantri dulu, nunggu masuk dalam kubur. Wallah alam tuh apa namanya eh, pertanyaan itu kapan, nunggu berapa lama itu saya belum tahu secara pasti. Tapi yang jelas kubur itu tadi dia sebuah alam. Nah, tetapi kemudian selepas itu terkait kita tahu atau tidak kapan dia ditanya itu. Ini udah tanya belum ya? Kalau belum, jangan-jangan udah ditanya duluan. Nih enggak, jadi nggak perlu kita talkin kan begitu. Udah ditanya, udah selesai pertanyaannya, masa kita talkin? Nah, itu syariat yang kita jalankan aja. Hal-hal yang gaib yang tidak kita tahu itu tidak menjadi beban kita, gitu aja. Jadi hal-hal yang gaib yang tidak nggak punya kapasitas untuk mengetahui hal itu tidak menjadi apa namanya beban atas kita. Yang kita jadi beban kita syariat. Pokoknya syariat kita suruh talkin ya kita talkin aja. Mau dia udah selesai pertanyaan udah kasep udah tadi ya pertanyaannya baru ditalkin. Nah, itu apa namanya yang menjadi tanggung jawab kita talkin saja. Sehingga nanti apa namanya jenazah mayit atau orang yang mati tidak di dalam kubur ya pun juga nanti akan mengalami hal yang sama, pertanyaan-pertanyaan adab ataupun nikmat. Gitu nggih. Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nanya karena keterbatasan keterbatasan ilmu saya di sini. Intinya begini Pak Ustaz, setelah mayit itu dikubur, maka eh, yang mengantar keluarganya, apanya semua setelah itu kan kembali pulang. Tapi apabila masih ada di sana, terus kemudian ziarah, kemudian nantinya sampai terputus-putus mungkin, itu nggak ditanya-tanya berarti. Tetap ditanya, Oh, tetap ditanya. tetap terus ditanya. Nggih, tetap ditanya. Kemudian apa namanya? Bacaan kita terhadap bacaan Quran, kemudian bacaan zikir yang kita hadiahkan untuk mayit itu pun juga akan ada efeknya. Ada efeknya, bukan bukan tidak ada efeknya. Eh apa namanya? Dalil yang terkuat adalah yang pertama kali ya salat jenazah itu. Kenapa kita syariatkan salat jenazah? Salat jenazah itu kita doa untuk siapa? Untuk mayit. Kalau memang doa untuk mayit nggak nyampe, berarti sia-sia dong syariat salat jenazah itu. Kan kita Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Jadi seandainya doa untuk jenazah itu nggak nyampe, maka berarti ada syariat yang sia-sia. Di antaranya ya salat jenazah itu. Nah, dan sekarang kita juga apa namanya? Apakah doa itu hanya salat jenazah aja yang nyampe, kemudian selain itu nggak nyampe lagi? Ya enggak begitu. Jadi salat jenazah itu ya apa sebagai syariat dalil-dalil yang paling kuat untuk nyampenya doa orang hidup kepada orang yang sudah wafat. Dan dalam Quran juga diceritakan ada walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu yang doa bukan dalam salat jenazah. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang selepas mereka, yaqul mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang sudah wafat dalam keadaan iman. Dia doakan orang sudah wafat. Tapi itu bukan di dalam salat jenazah. Doa itu. Kemudian juga banyak cerita-cerita apa namanya kisah-kisah spiritual lah. Orang-orang yang selepas dapat kiriman doa, kemudian dia mendapatkan apa namanya nikmat lah kiriman-kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang jelas alam kubur itu akan terjadi tidak apa namanya tidak ada kaitannya dengan alam dunia. Ya kita jagain yuk nanti biar malaikatnya nggak berani datang. Nah, tidak begitu, tetap aja dia malaikat itu datang terus. Nah, istilahnya biasanya kan ceritanya di dalam hadis itu begitu, ceritanya ketika jenazah sudah masuk ke dalam kubur, kemudian keluarganya sudah meninggal dan dia mendengar langkah sandal-sandalnya gitu.
berarti kalau ditungguin nggak datang nih malaikatnya. Nggak begitu pemahamannya. Yaitu cuman cerita konteksnya ceritanya begitu saja. Tapi alam itu akan berjalan terus, alam kubur tuh tanpa ada kaitannya dengan alam dunia. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ada orang manggil roh itu gimana? Gimana? Orang manggil roh itu Manggil roh itu tidak benar. benar ya? Tidak benar. Kalau ditanya persis suaranya kayak itu. Itu dia jin. Namanya jin korin. Tapi kalau ruhnya dia enggak. Ruh itu enggak. Jadi di antara yang perlu kita yakini Rasulullah SAW itu beliau sabdakan wala mata, tidak ada reinkarnasi atau tidak ada satu jasad itu diisi dengan dua ruh, itu tidak ada. Misalkan ada orang panggil ruh nih, masukin ke dalam ini. Berarti ruh dia dua dong berarti. Rohnya dua, berarti rohnya dia dan rohnya orang yang satu ini. Tuh. Jadi dulu ada cerita maksudnya untuk kita meluruskan bahwa dulu ada orang-orang yang ya kurang ajar, maksudnya dia bilang ngaji sini sama saya panggilkan ruhnya Wali Songo, panggilkan Sunan Ampel ngaji, dia keluarkan hadis-hadis, keluarkan Quran begini kan gitu. Oh ramai yang datang juga. Maka kata guru saya, kalau memang ngaji itu seperti itu, maka syariatnya hilang semua syariat itu. Syariat itu hilang semua. Jadi itu tuh cuman permainan jin saja. Dia namanya jin tuh ya dia juga tahu Quran. Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba, surah jin. Dia tahu, dia hafal juga. Kemudian dia ada yang alim juga begitu. Kemudian salah satu yang menjalankan praktek itu, dia memanggil salah satu kakek guru kami, Kiai Mahmud tuh. Oh didatangkan, ini kiai besar nih dari Magetan, panggilkan. Maka salah satu santri seniornya nih datang ke situ. Dia bilang, coba kamu datangkan rohnya Kiai Mahmud. Saya ini khidmatannya beliau, sebagian khidmat beliau. Saya hafal, saya mau tanya berapa jumlah pematang sawahnya beliau. Saya udah hafal betul. Saya pengen tanya, coba datangkan. Enggak berani, enggak enggak berani datangkan. Nah, itu berarti kan bohong berarti kan. Jin itu enggak enggak jawab apa-apa. Ya mungkin dia tahu kayak mungkin ayat Quran atau hadis dan sebagainya. Hal itu demikian cuma permainan dia aja. Tapi bagian ditanya itu saya mau tanya, ditantangin. Bahwa saya ini bagian khidmatnya beliau. Saya pengen tanya berapa jumlah pematang sawahnya, saya hafal betul. Coba. Ternyata enggak berani. Berarti kan kalau emang dia benar, dia berani. Ya, intinya itu enggak benar. Itu cuman permainan jin saja. Namanya ngaji ya enggak dengan kitab, dengan hadis, dengan Quran, dengan guru yang benar. Nah, itu syariatnya begitu. Nah, kalau misalkan orang udah terkena ngaji sama jin, sedikit-sedikit percaya, jin itu kan sukanya bohong. Walaupun namanya bohong itu kan kelihatannya kayak bener. Ini bener nih, ada sesuai sama kitab ini. Ya nama-nama jin ya dibohong-bohongin lah, dibuat mainan sama jin. Yang jelas di antara tapi kalau ruh itu tidak. Sambat itu juga. Enggak sambat. Apa kesambat tuh? Gimana? Yang bangun. Ya itu jin dia menampakkan diri dengan dengan jasadnya dia gitu. Dan banyak memang cerita-cerita sahabat-sahabat dulu yang ketemu jin langsung ada, bahkan juga di antaranya Sayyidina Abu Hurairah rasakan dia tuh tangannya tuh kecil, krempeng seperti tangannya anjing. Tangan kecil, krempeng. Jadi ya jin menampakkan diri itu ya ada aja. Ada. Kemudian itu bentuknya bagaimana ya mungkin yaitu pengalaman yang orang-orang sudah pernah ketemu kan gitu. Syukurnya saya belum pernah ketemu. Gitu. Saya kemudian ya disebutlah nama-nama itu. Julukan-julukannya. Oke, insyaallah
kita cukupkan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita. Allah istiqomahkan kita ngaji. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.